Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sepindah monggo bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita sungguh-sungguh mohon kepada Allah sebagaimana biasanya agar seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita menjadi sarana agar kita semakin bertakwa kepada Allah dan agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya takwa itu bisa dinilai dengan angka-angka, kita berharap kalau tadi sebelum maghrib angka takwa kita 7, mudah-mudahan sepasca sholat isya minimal jadi 8. Allahumma amin. Sholawat dan salam sekali lagi kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita memohon kepada Allah agar lisan kita termasuk yang mudah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan itu insya Allah Allah janjikan untuk kita mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat kelak insya Allah. Sami sehat Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah nggih. Ini di banyak masjid banyak yang batuk-batuk ini. Banyak yang kedinginan. Alhamdulillah, mudah-mudahan di sini sami sehat sedoyo insya Allah. Malam hari ini saya melihat ada apa namanya yang seragam KKN UAD, Masya Allah. Barokallah untuk mas-mas dari UAD. Insya Allah kita melanjutkan kajian kitab Jami, insya Allah. Nanti kita insya Allah sampai hadis ke-6 atau ke-7 dulu. Nanti kemudian kita berangkat lagi ke kitab Usul Salasah lagi insya Allah. Minggu yang lalu insya Allah kita sudah masuk hadis ingkang nomor kalih. Teksi kelingan boten. Teksi kelingan nggih. Hadis nomor kalih nggih menika tentang An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol nggih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru ala tasdaru nikmatallahi alaikum. Ini adalah filosofi yang Rasulullah ajarkan kepada kita tentang bagaimana kita melihat dunia. Tata cara kita melihat dunia ada di hadis ini. Menika lihatlah kepada yang di bawah panjenengan. Wala tanduru, dan jangan lihat yang di atas panjenengan. Ini untuk urusan apa? Urusan dunia, urusan dunia. Jadi kalau kita punya mobil yang harganya 100 juta, jangan lihat yang punya mobil harga 500 juta, kita jadi susah. Kita punya sepeda yang harganya 3 juta, jangan lihat yang punya sepeda harganya 60 juta, jadi susah. Ini sudah diwasiatkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hari ini ada yang rumahnya sempit, lihatlah yang nggak punya rumah. Masih banyak yang harus ngontrak. Kalau hari ini ada yang pegel-pegel badannya, ketahuilah ada yang sekarang di rumah sakit. Yang di rumah sakit juga perbandingannya dengan sebagian sudah nggak bisa bergerak sama sekali. Sebagaimana saya sampaikan ke panjenengan, sering kali saya diundang ke orang tuanya jamaah yang sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Sebagian mereka sudah 8 bulan tidak bergerak. Maka kita masih bisa berkumpul seperti ini, sungguh bersyukur. Maka ini filosofi yang agung yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian minggu lalu juga sudah disampaikan, Allah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 13, menika wa qalilum min ibadiyas syakur. Kata Allah, sedikit di antara hambaku ingkang bersyukur. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, kula nyuwun teng panjenengan, ya Hayyu ya Qayyum, supados kula tumut tiyang ingkang sekedhik niku. Dan Rasulullah banyak redaksi minta kepada Allah untuk menjadi orang yang sedikit.
Salah satunya niki, nggih. Di dalam Quran surah Saba ayat ke-13. Gusti Allah ngendika sabda pangandika nggih menika wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh di antara hambaku ingkang saged bersyukur niku sithik Bapak Ibu sedaya nggih. Kalau jenengan melihat kehidupan di luar nggih, ada orang yang kekayaannya melimpah ruah tapi ya tidak bersyukur sehingga tidak bahagia nggih. Kemudian Rasulullah juga ingatkan dua nikmat yang selalu sering jarang kita syukuri nggih menika as-sihhatu wal faragh. Nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Dua nikmat yang selalu saja menipu manusia nggih menika sehat dan waktu luang. Ini yang muda-muda terutama nih, sehat nggih. Masya Allah. Andai yang kuliah ini waktunya efektif, Masya Allah. Insya Allah masa depannya lebih cerah gitu. Saya jadi ingat ketika saya seumur jenengan nggih. Berapa tahun yang lalu? 25 tahun yang lalu. Saya kuliah itu udah 25 tahun yang lalu nggih. Masya Allah, ya, waktu-waktu itu sebenarnya kalau saya tarik lagi ke sana, eman-eman banget kalau sambil kuliah kok nggak sambil belajar agama, nggak sambil ngapal Quran, itu eman-eman banget. Dulu Mas di Teknik Kimia UGM itu banyak yang menjadi penghafal, okay. Banyak yang menjadi penghafal Quran, padahal jurusannya bukan jurusan agama. Okay. Dan hari ini banyak dari kampus Teknik UGM itu muncul ustadz-ustadz besar, okay. Kalau jangan perhatikan ada Ustadz Amin Nurba itu dari Teknik UGM juga. Kemudian Ustadz Firanda juga dari Teknik Kimia UGM. Ustadz Abdul Twasikal Teknik Kimia UGM. Banyak diantara yang umum, tetapi karena semangatnya mencari ilmu, Masya Allah, okay, bermanfaat sampai hari ini. Okay. Apalagi jenengan yang di UAD yang insya Allah universitas yang terkait dengan agami. Meskipun mungkin bisa jadi jurusannya bukan jurusan agama, tapi insya Allah bisa menjadi motivasi tersendiri insya Allah. Termasuk saya, okay. Saya juga dulu teknik. Okay. Sekali lagi, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering kali menipu manusia nggih menika sehat dan waktu luang. Sesepuhan insyaallah punya banyak waktu luang nggih. Mumpun boten sibuk kok nggih. Maka hati-hatilah dengan peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sedaya, minggu lalu juga sampun disampaikan bahwa ketika kita berambisi dengan dunia niku mboten enten polipun. Buatan polipun. Makanya seseorang yang tidak mendapatkan hidayah, di antara cirinya adalah piyambakipun pun sepuh taksi sibuk ngurusi dunia. Itu di antara orang yang hidayahnya tuh kurang. Sudah 60 tahun kok ijik sibuk ngurusi dunia. Kecuali memang yang bersangkutan benar-benar kurang hidupnya, ekonominya. Tapi kalau yang bersangkutan untuk kebutuhan pokok sudah cukup, rumah sudah ada, sudah waktunya kita itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Bayangkan Bapak Ibu sedaya. Saya punya relasi nggih. 80 tahun Pak umurnya. Ketika sakit, bangun pertama sadar dari siuman atas pingsannya, yang ditanyakan apa? Iki sing kamar kae nomor 15 wis bayar opo urung yo? Kontrakan yang dipikirin. Bayangin, siuman pertama ketika saya datang, siuman pertama dalam kondisi dia pingsan kemudian bangun dari sakitnya. Yang ditanyakan pertama itu apa? Iki kamar sing nomor 15 kae wis bayar opo urung, tolong ditagih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bayangkan Bapak Ibu sedaya. Maka ini persoalan membiasakan. Nggih. Ketika kita sehat, pembiasaan supados kita tuh memandang dunia itu biasa saja. Maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kita. Jangan sampai kita sudah di usia sepuh, lah kok masih sibuk mikirin yang seperti itu. Itu kekeliruan. Rasulullah juga mengingatkan, lau kana ibni Adam wadiyani minal mal, seandainya Bani Adam diberikan 2 lembah dari harta atau minad dahab dari emas, labtagha salisan. Dia mesti akan minta yang ketiga. Mesti akan minta yang ketiga. Wala yamlu jawfa ibni Adam, tidak ada yang bisa menutup mulutnya Bani Adam illat turab, kecuali tanah. Bayangkan Bapak Ibu sedaya. Ini tentunya bagi orang-orang yang nggak ngaji. Kalau yang ngaji kayak jenengan diingatkan seperti ini kan terhindar dari yang seperti ini insya Allah. Ya kebangetan banget nih wis ngaji koyo ngene iki kok isih mikir ke dunia terlalu pol. Gini Bang,
Ini Masya Allah Rasulullah, lembutnya Rasulullah mengingatkan kita itu, sampai dikatakan laukana ibni Adam wadiyani minal mal, nek panjenengan diberi 2 lembah loh, 2 lembah loh Pak, boten 2 karung, 2 lembah mal, 2 lembah minad dahab, 2 lembah emas, labtaku salisan, kata Rasulullah. Ingat nggih, kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika kita mengucapkan yang kedua ini, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka di antara konsekuensinya yang ada 4, salah satunya adalah membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah menyampaikan, loh Bani Adam, nek sampean diparingi 2 lembah emas, jenengan akan minta yang ketiga, kita tuh terima. Oh begitu ya, kenyataannya begitu Bapak Ibu sedaya. Bagi kita yang belum punya mungkin akan mengatakan ora. Nek aku ketoke ya wis puas nek rong tempat okeh mendatanya. Enggak Bapak Ibu sedaya. Kita akan minta yang ketiga. Hanya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah yang akan tunduk. Sebagai gambaran tadi, wis 80 tahun bangun dari pingsan, yang dikatakan tanyakan kontrakan kasih nomor 15 wis bayar opo urung. La ilaha illallah. Makanya alhamdulillah kita dikasih kesempatan ngaji seperti ini, mudah-mudahan disadarkan hati kita, ditenteramkan hati kita agar qanaah. Kemudian Bapak Ibu sedaya, itu cara pandang kita terhadap dunia. Nah, bagaimana cara pandang kita kepada akhirat? Sebaliknya. Jadi ampun kewalik nggih, jenengan kok salate nang omah, iji mending aku salat nang omah, kae ora salat. Ini masalah ini. Ketika kita melihat dunia, jenengan kok salat nang omah, oh yo Pak Hartadi alhamdulillah sholatnya udah di masjid terus sudah sepuh, saya ngiri lihat Pak Hartadi. Gitu harusnya. Jangan untung-untung aku sih gelem sholat, lah kayak sholat ini Jumatan tok. Nah, ini masalah gitu. Makanya Bapak Ibu sedaya gitu. Monggo Pak. Sekali lagi berarti cara pandang kita terhadap akhirat adalah dibalik. Nek ono wong sedekah 1000, awake dhewe mampu 2000, kita kejar yang 2000. Itu cara pandang kita kepada akhirat. Dan ini Allah pandukan langsung kepada kita untuk menjadi doa pada saat kita paling dekat dengan Allah, yaitu ketika sholat. Kita mengucapkan apa? Ihdinas siratal mustaqim, ping pitulas minimal niku. Permintaan tentang apa itu? Ya Allah, tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kepada mereka an'amta alaihim, diberikan nikmat kepada mereka. Kita bertanya lagi, sopo sing diberi nikmat? Yang diberi nikmat diterangkan di dalam surah An-Nisa ayat 69. Nggih menika 4 golongan. Golongan para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Minggu lalu sudah saya sampaikan. Berarti kita harus mempelajari riwayat hidup mereka, yang bisa disimpulkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat dengan akhiratnya, dan dia memandang ke bawah untuk dunianya. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian persoalan akhirat, Bapak Ibu sedaya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita. Ini penting Bapak Ibu sedaya. Jenengan tolong ini diresapi ini. Sekali lagi nggih. Allah menggambarkan kepada manusia tentang persoalan akhiratipun. Sepeda mal ini diperhatikan betul. Koyo-koyoto panjenengan sedang melakukan perlombaan. Tuh Bapak Ibu sedaya. Jadi cara kita memandang urusan akhirat koyo-koyoto wong perlombaan. Bagaimana sih orang perlombaan? Orang perlombaan itu mempunyai himmah aliyah. Himmah aliyah itu semangat banget itu. Coba jenengan balapan lari, ketika ada di depan panjangan berusaha mengejar, menjelang finish dikejar biasanya supaya menang. Itulah Allah mengajarkan kita tentang akhirat.
Di antara dalilnya adalah Quran surah Al-Mutaffifin ayat ke-26. Quran surat Al-Mutaffifin ayat ke-26. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dzalika, dan untuk yang dzalika. Dzalika di sini adalah urusan akhirat. Jadi ayat sebelumnya menerangkan tentang surga, ya, tentang surga. Ya. Tentang urusan akhirat kata Allah wa fi dzalika ini, maka falyatanafasil mutanafisun, engkau berlomba-lombalah. Begitu tuh kata Allah. Masya Allah. Ya. Jadi sekali lagi, urusan dunia kita lihat ke bawah, urusan akhirat Allah perintahkan kita lihat ke atas, bahkan disuruh berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Bayangkan Bapak Ibu sedaya, Allah tuh sudah kasih erang-erangan ke kita sedemikian dahsyatnya, tinggal kita mau belajar apa enggak. Sayangnya banyak orang yang tidak mau belajar. Sudah jadi muslim 60 tahun, jangan-jangan dengar falyatanafasil mutanafisun aja baru kali ini, jangan-jangan jadi masalah kan. Makanya Bapak Ibu sedaya, Masya Allah, ini kalimat pendek tapi ya Allah maknanya besar. Di antara implementasinya itu tadi, lah kok kowe salat nang omah, alah isi mendingan aku isi salat nang omah daripada kan orang salat. Itu keliru di sini nih, enggak sesuai dengan ayat ini. Ayat ini mengatakan kalau diterjemah bebas, nek ono wong salat nang masjid rajin, saya harus lebih rajin. Kira-kira begitu. Itulah perlombaan. Masya Allah. Nek wong sedekahe sak yuto aku rong yuto, kira-kira gitulah. Jadi dia optimum, memaksimalkan potensi yang dia punyai. Masya Allah. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-148 ketika menceritakan tentang ahli kitab. Kemudian ada kalimat fastabiqul khairat. Jangan pernah dengar toh fastabiqul khairat, itu kalimat di dalam Al-Quran, itu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-148. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Tuh begitu tuh. Masya Allah Bapak Ibu sedaya. Ini digambarkan ada ahli kitab mengenali Rasulullah sebagaimana mengenali anaknya sendiri, tapi nggak mau mengakui, sehingga dia dalam urusan dunia dikedepankan, urusan akhirat belakangan. Padahal urusan akhirat harus fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kita, Masya Allah Bapak Ibu sedaya. Maka sekali lagi jangan dibalik. Ini persoalan ringan yang sering kurung ngotot jenengan kok salatnya kaya ngono lho ora apa-apa. Kayak Jumatan tok. Sing Jumatan tok mendingan aku Jumatan tok kae salat Id tok setahun pindho. Ini masalah nggih. Masalah. Maka sekali lagi mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah. Kemudian juga Allah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-133. Ayat yang sangat terkenal nggih. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, kan? Kita disuruh wasari'u, bersegera, cepet-cepet untuk mendatangi maghfirahnya Allah, ampunannya Allah. Kemudian yang demikian itu akan mengantarkan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tuh, Masya Allah. Ini siapa yang berfirman? Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita bersaksi atasnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Abu Lahab, Abu Jahal tuh nggak mau ngomong itu, Pak, nggak mau ngomong asyhadu alla ilaha illallah karena ngerti, bukan karena nggak ngerti. Sebab kalau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad, berarti saya harus tunduk patuh kepada Allah, saya harus tunduk patuh kepada Muhammad yang dia anggap. Kenapa saya harus patuh sama dia? Jadi dia tuh gak mau beriman karena ngerti. Kita kebanyakan Islamnya warisan, mendapatkan asyhadu alla ilaha illallah karena memang orang tua kita begitu. Yang ditakoni, adakah konsekuensinya? Kadang kita jadi muslim udah 50 tahun gak ngerti.
Di kitab usul salasa kita belajar itu nanti tentang apa sih konsekuensi asyhadu alla ilaha illallah. Nek kita kondo niku berarti ada 5 bagian yang harus kita tetepi. Mengatakan Muhammad dan Rasulullah berarti kita harus menetapi 4 bagian. Di antaranya membenarkan nopo ingkang dibekto. Bayangin Bapak Ibu sedaya, tidak dikatakan seseorang syahadatnya betul ketika belum memenuhi syarat-syarat itu. Makanya ada istilah kita pulang nanti ke akhirat dapat miftahul jannah dengan la ilaha illallah, yaitu yang la ilaha illallah berkualitas. Nah demikianlah Bapak Ibu sedaya, Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana melihat dunia dan bagaimana melihat akhirat. Kita persoalan dunia sekali lagi harus qanaah. Qanaah. Kita selalu mengucapkan alhamdulillah saya masih diberi kendaraan walaupun mungkin butut. Alhamdulillah saya dikasih tempat tinggal. Sebagian orang harus ngontrak. Alhamdulillah saya masih ngontrak. Sebagian terlunta-lunta di pinggir jalan. Maka kita harus selalu bersyukur. Kemudian sekali lagi persoalan akhirat kita mintakan kepada Allah. Bapak Ibu sedaya, persoalan minta kepada Allah kita tahu nggih, kita menyebutkan nama-nama Allah terbaik. Ya Allah, Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Kemudian kita minta di antara yang disuruh kita minta oleh Rasulullah kepada Allah. Kata Rasulullah, faida sa'altumullah, menawi panjenengan nyuwun kepada Allah, kata Rasulullah, fas'aluhul firdaus, kata Rasulullah, nyuwun surga firdaus, karena itu surga yang paling tinggi dan paling baik. Kata Rasulullah, fa innahu ausatul jannah wa a'lal jannah. Jadi kita masalah akhirat itu nggak begini Pak, ya Allah aku mlebu surga ora apa-apa sing ngisor dhewek, pinggir-pinggir ora apa-apa, ya Allah, nggak begitu. Kata Rasulullah, mintalah surga firdaus. Jikalau panjenengan minta surga, maka mintalah firdaus, karena dialah surga yang paling tinggi dan yang paling baik. Itu urusan akhirat. Nah Bapak Ibu sedaya, inilah pembahasan tentang hadis nomor 2. Maka kita mengambil banyak faedah insya Allah. Kita masuk hadis ingkang nomor 3. Hadis ini sudah pernah saya sampaikan ketika Jumatan, tapi ibu-ibu insya Allah belum pernah mendengar tentang hakikat kebaikan dan dosa. Wa anin Nawas radhiyallahu anhu qol sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bir wal ism. Dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, saya bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil bir wal ism, tentang apa itu kebaikan, apa itu dosa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah ngendika, al birru husnul khuluq, kebajikan nggih menika akhlak ingkang mulia. Wal ism, adapun dosa, kata Rasulullah, mahaka fi sodrik wa karihta ayatu'a alaihin nas. Adapun dosa, kata Rasulullah, nggih menika nopo-nopo ingkang membuat hati kita mboten tentrem alias gelisah. Kalau jenengan melakukan, entah melihat, entah memegang, entah bertindak, kok jenengan mboten tentrem atine, itulah ciri dosa, kata Rasulullah. Wa karihta ayatu alinas, dan kalau jenengan melakukan itu, jenengan pengennya orang lain nggak tahu. Contoh misalnya orang jupuk gone wong lak jenengan nggih mboten tentrem, kinapa nggih? Mboten tentrem. Dan jenengan ingin orang lain tuh nggak ngerti kalau saya ngambil, kinapa nggih? Itu dosa, kata Rasulullah. Nah Bapak Ibu sedaya, tentang hadis ini para ulama menyebutkan hadis ini hanya berlaku untuk orang yang fitrahnya masih benar, belum rusak. Tetapi kalau orang ini hatinya sudah ketetesan hitam, 1, 2, 3, 4, akhirnya jadi ron itu napa rin?
Ron adalah hati kita yang sudah hitam, nggak berlaku hadis ini. Kenapa? Karena orang yang sudah hatinya hitam, orang nganggo klambi ning dalan ora isin, Bapak Ibu sedaya. Nggih, nggak berlaku. Berbuat dosa, berzina saja dia tenang-tenang baik gitu. Ini masalah. Dan ketika kejadiannya sudah seperti itu, aduh, susahnya dengan kembali. Ketika dalam kondisi sudah ngeron seperti itu, untuk kembali lagi daripada daya, susahnya pol. Makanya mungkin jangan perhatikan, kok ada orang ya yang janjane ora pati pinter ning kon sinau yang ngel tenan. Itu. Mungkin sebagian hatinya sudah kena ron. Kadang-kadang merendahkan, nggih. Merendahkan, ngopo sinau? Sudah tahu saya semua tentang itu. La ilaha illallah. Jenengan duduk seperti ini nggak mudeng, sudah dapat insya Allah jihad fisabilillah. Belumlah mikiran jenengan paham dengan yang saya sampaikan, jenengan sudah dapat pahala besar. 4 hal yang kita sudah pelajari ini, masya Allah. Nah, dikatakan albir husnul khuluq, kebajikan adalah akhlak ingkang mulia. Bapak Ibu sedaya, tentu saja kebaikan boten namung akhlak mulia, tetapi Rasulullah ingin menekankan bahwa akhlak mulia itu intinya kebaikan. Kados jenengan pernah mireng al-haju arafah. Sing jenenge kaji niku mboten namung teng arafah, ada tawaf, ada sa'i, ada macam-macam nggih. Tetapi Rasulullah menyampaikan al-haj arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Maksudnya intinya haji niku wukuf di Arafah. Atau ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu muh niku napa? Sumsum. Inti sarinya ibadah. Ibadah saged salat, saged zikir, saged berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada tetangga. Tetapi Rasulullah menyampaikan intinya ibadah adalah doa. Karena pada saat itu Bapak Ibu sedaya, kita merasa rendah, meminta kepada yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya ibadah itu di situ. Ad-du'a'u muhul ibadah. Maka di sini dikatakan albir, kebajikan itu husnul khuluq, adalah akhlak ingkang mulia. Sampai-sampai Rasulullah ngendika, laisa syai'un athqala fil mizani min khuluqil hasan. Tidak ada yang lebih berat timbangannya dibandingkan dengan akhlak yang baik nanti ketika di mizan. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Laisa syai'un, tidak ada sesuatu asqala fil mizani, lebih berat timbangannya di mizan dibandingkan akhlak ingkang mulia. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian Rasulullah juga ngendika, inna rajula la yudriku bi husnul khuluqihi, adalah seorang dengan akhlak mulianya darajatas shaimil qaim. Orang yang tiap hari meliputi dengan akhlak mulia dirinya, berbuat baik sama istri, sama tetangga, sama kanan kiri, sama anak, sama semuanya, kata Rasulullah, darajatas shaimil qaim, dia akan mencapai derajat orang yang senantiasa selalu puasa sunnah dan sholat malam pendak dinten. Sunahnya tentu saja paling pol Daud, puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Tiang ingkang akhlaknya mulia koyo wong ingkang terus-terusan puasa sunnah dan terus-terusan sholat malam. Bayangin nikulah abot gini mungkin, apalagi sekarang musim dingin ya, suruh berdiri lama 1 jam sholat malam, beratnya luar biasa ya. Maka dengan akhlak mulia insya Allah kita dapat capai itu. Kemudian Rasulullah ugi ngendika, aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, ingkang paling caket kali dengan saya, kata Rasulullah, majelisnya di yaumil kiamah adalah orang-orang yang ahsinukum akhlaq, yang paling baik akhlaknya. Sebagian hadis mengatakan yang merawat orang yatim, anak yatim. Ini dikatakan yang paling baik akhlaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah akhlak mulia, seperti itu kondisinya. Maka albir, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Kemudian jangan terbersit di dalam hati Bapak Ibu sedaya pikiran ngaten, aku ki memang mau ngatos, bapakku ini memang mau ngatos, aku ki mau kereng kok memang ora iso kon senyum-senyum, ngopo senyum-senyum, saya itu ya begini adanya, ning koyong ini aku yo apik loh, ini ki meskipun bentak-bentak sampean aku ki wong apian. Pernah dengar seperti itu? Aku
Aku ki mang wong atus ora iso dirubah lah. Watekku ya kaya ngene iki. Nah, itu waswas syaiton. Rasulullah sudah sampaikan, kalau watak yang buruk nggak bisa dirubah, ngapain Allah turunkan Nabi Muhammad SAW yang membawa banyak sekali cara agar kita berakhlak mulia. Rasulullah ngendika, ana zaimun, saya memberikan jaminan bibaitin, dengan sebuah rumah fi a'lal jannah, di sorga yang tinggi, liman, untuk siapa? Hasanal khuluquhu, tiang ingkang memperbaiki akhlaknya. Hasanal khuluquhu berarti sing maune ora senyuman dadi senyuman, sing maune kereng dadi halus. Maka kata Rasulullah, dia dijaminkan oleh Allah, oleh Rasulullah, mendapatkan satu rumah fi a'lal jannah, di jannah yang tinggi. Masya Allah. Rasulullah ugi ngendika, man yatasobar yusabbirhullah, sing sinten kemawon niat bersabar, kata Rasulullah, Allah akan kasih sabar. Sing sinten kemawon niat maune atos dadi ora atos, insya Allah akan diberi. Jangan malah saya bangga dengan seperti ini, saya memangnya orangnya begini kok, wajahku memang yo kereng begini. Ini masalah waswas syaiton. Kemudian ini dikatakan para ulama, wa fi dalilun ala an khuluqa qad yahsulu bitakhaluq wa taqalluq. Inilah dalil, nih dalil yang tadi disebutkan, man yatasobar yusabbirullah. Ini dalil bahwa akhlak yang rusak apapun masih bisa diperbaiki dengan semangat dan perjuangan yang tinggi. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi jangan sampai mengatakan ora iso aku. Memang begini saya aku istu tak gowo ngurek, tak gowo mati iki sifatku. Wah, ini masalah. Masalah. Bahasa Cilacap tuh gitu. Watek digowo ngurek katanya. Itu keliru itu. Keliru. Kemudian terakhir Bapak Ibu sedaya, Islam itu punya rukun Islam. Wonten pinten? Gangsal. Iman punya rukun. Pinten rukun iman? 6. Nggih. Kalau kita mengatakan salat ora wajib kok. Salat ki ora wajib. Batal enggak Islam kita? Batal mboten? Batal. Kenapa? Karena rukun Islam salah satunya adalah salat. Kok kita mengatakan salat ora wajib salat? Kuwi dudu perintah Gusti Allah. Maka batal. Paham sampai di sini nggih? Kemudian, jangan mengatakan ra ono kok sing jenenge akhirat ki ora ono. Hidup setelah kematian ki ora ono. Batal mboten imannya? Batal. Karena rukun iman diantaranya adalah percaya adanya hari akhir. Apa maksud saya? Satu bagian dari rukun itu kita hilangkan, maka batal. Saya dipahami Pak Ibu sedaya? Maka akhlak mulia itu ada rukunnya. Ya Bapak Ibu sedaya, mudah-mudahan ini menjadi penyampaian yang meresap di dalam hati yang paling dalam. Nggih menika ada 3. Rukun akhlak mulia itu yang pertama adalah tolaqatul wajhi. Nggih menika wajah ingkang berseri-seri. Nggih Bapak Ibu sedaya. Lagi pula Bapak Ibu sedaya, kalau kita melihat wajah orang ditekuk itu kita enak gak sih? Nggak enak ya. Wong kok becucung orangnya nang kita. Nggih. Maka syarat akhlak mulia yang pertama adalah tolaqatul wajhi. Wajah yang berseri-seri. Di antara cirinya adalah dia murah senyum. Makanya yang sudah ngaji harus rajin senyum Bapak Ibu sedaya. Nggih. Senyum-senyum dhewe medan kok. Senyum kepada orang lain tentu saja. Kemudian tidak merendahkan dan tidak menghinakan orang lain. Wajahnya Bapak Ibu sedaya, jangan pasang wajah itu yang tidak merendahkan, tidak menghinakan. Contohnya apa? Merendahkan. Ini cuma gini. Ini merendahkan tuh. Atau senyum bisa merendahkan. Ini bisa sakit nonton. Sakit nggih. Senyum tapi menghina sakit mboten? Itu tidak tolaqatul wajhi. Syarat pertama, rukun pertama. Rukun kedua adalah ringan tangan untuk membantu orang lain. Nama syariatnya adalah badlul ma'ruf. Ini rukun kedua. Jadi ciri orang yang akhlaknya mulia, yang timbangannya sangat berat adalah dia ringan untuk menolong orang lain. Masya Allah Bapak Ibu sedaya, terlalu banyak kisah orang-orang yang sesungguhnya mungkin malah kudu ditolong malah nulungi wong niku kathah. Saya melihat kisah-kisah inspiratif teman-teman yang berhasil secara dunia, dulunya sangat miskin, Masya Allah, Subhanallah, tapi dengan menolong orang lain, Masya Allah. Contoh
gerakan beras di Indonesia itu, Ustadz Lukman yang dari Gontor itu, ya kan? Itu dari musola kecil, munjalan itu kecil banget. Dia terseok-seok, susah hidup di Malaysia. Tetapi apa yang dilakukan? Dia melihat datang ke sebuah tempat pondok, anak yatim, ternyata berasnya itu udah rusak-rusak itu loh yang dimakan. Maka hari itu dia, ya Allah, saya mulai hari ini mau carikan beras untuk mereka. Sekarang berapa ribu ton beras setiap bulan dibagikan. Bayangkan tempatnya di Kalimantan loh, Hasbi itu punyanya Ustadz Ibnu Sutopo, dapat loh tiap bulan berasnya. Akibat gerakannya sinten? Ustadz ini, masya Allah. Bahkan sekarang menggait seluruh Ustadz Abdul Somad semuanya diajak untuk mempromosikan gerakan beras, masya Allah. Kenapa? Ringan tangan menolong orang lain. Inilah yang namanya badlul ma'ruf. Ya, kita kecil-kecilan di sinilah. Jangan sampai masjid sampai kerepotan. Jenengannya ada di lingkungan ini, bagaimana masjid bisa bermanfaat betul, memanfaatkan masjid semaksimal mungkin. Jangan sampai kita malah jadi beban buat masjid. Oke. Kemudian yang ketiga, di antara rukun akhlak mulia yang menika wa kaful adza. Kaful adza artinya tidak mengganggu orang lain. Kalau kita duduk, kita memberikan jaminan di samping kanan kiri kita tuh bahagia. Oke. Kalau kita duduk kok kedatangannya alah si kaya teko males lungo, masalah itu, masalah. Kedatangan kita tuh diharapkan betul, wejangannya diharapkan betul, omongannya itu selalu bervisi dunia akhirat. Itu insya Allah kita memenuhi syarat rukun akhlak mulia. Tiga ini Bapak Ibu Sedoyo minimal harus nempel di diri kita terkait dengan hadis ini. Lepas satu bermasalah kita. Makanya Bapak Ibu Sedoyo, mudah-mudahan dengan kita belajar seperti ini, kemudian kita minta kepada Allah untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Dan jenengan bangun malam saling mendoakan Bapak Ibu Sedoyo. Pak Hartadi mendoakan Pak Andri dan semuanya saling mendoakan. Jangan hanya mikirin mendoakan diri sendiri toh. Ini sedikit saya sampaikan kepada panjenengan nggih. Di antara akhlak, adab penceramah kayak saya Bapak Ibu Sedoyo, itu yang paling berat adalah memberikan waktu untuk kemaslahatan panjenengan sedoyo. Ini saya ceritakan mudah-mudahan tidak mengurangi pengabulan dari Allah, bahwa setiap dai yang insya Allah lurus itu pasti ada waktu di mana hari-harinya mendoakan seluruh jamaah. Nggak mungkin enggak. Kalau enggak berarti bermasalah dakwahnya. Makanya sering saya juga sampaikan ke Pak Andri, menjadi imam itu berat. Menjadi imam itu doanya juga untuk seluruhnya. Di antaranya adalah kalau saya ngimami, saya baca di tahiyat itu Allahumma gfir lana wali walidayna warhamhum kama rabbayana shaghara. Saya ingin seluruh yang hadir orang tuanya di sana mendapatkan kebahagiaan akibatnya dengan duduk di sini, akibatnya dengan sholat di belakang imam. Karena apa dikatakan Allahumma gfir lana wali walidayna warhamhum kama rabbayana shaghara, berarti dengan mendoakan orang tua yang di kuburan. Nah, ini yang disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun waktunya terbatas, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah kasih taufik untuk kita semua mendapatkan ilmu dan bisa mempraktekkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Sarang-sarang subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.